Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang virtual labs, pada teknik elektro. Sebelumnya selamat datang di Sensor Lab. Di lab ini kita akan mempelajari berbagai sensor dan pengoperasiannya. Kita akan mengkarakterisasi sensor suhu, LVDT, pengukur tegangan, dan lain-lain. Selamat datang di Sensor Lab. Yang pertama, kita akan membuka karakteristik suhu atau RTD. Kita lihat ya. Teknik elektro lab sensor daftar eksperimen. Karakteristik sensor suhu atau RTD. Persyaratan itu sebelum melakukan praktek RTD, seseorang harus menguasai atau pentingnya pengukuran suhu. Kedua, berbagai satuan pengukuran suhu dan konversi dari satuan ke satuan lainnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang berbagai metode pengukuran suhu. Yang keempat, arti istilah seperti proses lag, koefisien suhu positif dan negatif, suhu negatif, suhu virtual, dan lain-lain. Pengetahuan tentang transducer aktif dan pasif. Suhu adalah ukuran panas rata-rata atau energi termal dari partikel dalam suatu zat. Karena ini adalah pengukuran rata, ini tidak bergantung pada jumlah partikel dalam suatu benda. Untuk resistansi listrik, hambatan listrik suatu benda adalah ukuran pertentangannya terhadap aliran arus listrik. Untuk satuan hambatan adalah ohm, yaitu rumusnya adalah R sama dengan V per I. Untuk pengukuran suhu menggunakan RTD. Untuk pengukuran suhu tersedia sejumlah sensor. Salah satu sensor suhu yang paling linear, stabil, dan dapat direproduksi adalah RTD atau detektor suhu resistensi di RTD. Untuk rumusnya R sama dengan Pi L per A, di mana R adalah resistensi logam, Pi adalah resistensi logam, I adalah panjang logam, dan A adalah luas penampang logam. Resisten temperatur detektor atau RTD. Temperatur detektor atau RTD sesuai dengan namanya merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan cara mengkorelasikan resistansi dengan suhu. Sebagian besar elemen RTD terdiri dari kawat melingkar halus dan dililitkan di sekitar inti keramik atau kaca. Bahan RTD yang umumnya digunakan adalah platinum, nikel, tembaga, balko, tungsten. Untuk perhitungan suhu, RTD dibuat dari logam yang tentunya meningkatkan seiring suhu. Rumusnya adalah RT sama dengan RO 1 plus A TTO, di mana RT sama dengan merupakan resistansi dengan temperatur T, RO resistansi pada temperatur resistansi, umumnya O derajat Celcius. Untuk A koefisien temperatur resisten. Misalkan persamaan 1 untuk A, ikuti ya rumusnya ya. Untuk materi RTD, kriteria pemilihan materi RTD, kelenturan untuk membentuk kabel kecil, hubungan linear resistensi dan suhu, pengulangan dan stabilitas korosi, biaya rendah, ketersediaan mudah. Untuk spesifikasi kinerja RTD, yaitu koefisien suhu ini adalah perubahan ke resistansi material per derajat perubahan suhu, nilai, dan harus setinggi mungkin untuk memberikan akurasi pengukuran suhu yang lebih tinggi. Yang kedua adalah akurasi. Ini adalah perbandingan pengukuran dengan hasil standar. Yang ketiga stabilisasi. Ini adalah pengukuran penyimpangan dari waktu ke waktu. Yang keempat dapat dipertukarkan.
Yang kelima, waktu respons. Sama dengan waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan sensor untuk bereaksi terhadap perubahan suhu dalam suatu proses. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi respon sensor yaitu thermal lag. Jika digabungkan dengan thermovel, lalu panjang perendaman, kecepatan aliran fluida proses, transient fluida proses, batas atau lapisan fluida pada permukaan penginderaan, yaitu pengaruh dari dinding atau bejana, itu faktor lingkungan. Karena modal resistensi isolasi ini adalah penyebab terbesar dari kesalahan dan kegagalan RTD. Yang ketujuh, pemanasan sendiri, yaitu area penampangnya yang sangat kecil di elemen penginderaan akan cenderung panas saat arus listrik dialirkan. Oke. Lalu lanjut coba ke tujuan. Untuk tujuan untuk memahami prinsip kerja RTD, objektif atau mempelajari karakteristik statis dan dinamis RTD. Yang kedua, mempelajari pengaruh berbagai parameter terhadap kinerja RTD. Kita coba buka pretest. Nah, untuk karakteristik sensor RTD, transedur adalah perangkat. Ini untuk latihan soalnya ya. Yang kedua adalah suhu atau ukuran derajat. Nah, di sini banyak ya untuk latihan soal-soalnya ya. Mungkin bisa buat latihan kita gitu, untuk mengetahui tentang karakteristik sensor RTD. Masuk ke teori. Untuk teori udah saya bahas tadi ya. Kita masuk ke prosedur dulu ya. Oke. Klik pada tab simulator dan masuk untuk bekerja dengan simulator. Prosedur penggunaan simulator adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik statis RTD. Tujuan untuk mempelajari perubahan resistance probe RTD tergantung pada suhu proses. Prosedur langkah demi langkah. Yang pertama, pilih materi RTD yang ingin Anda gunakan, yaitu koefisien suhu A yang sama akan ditampilkan di layar. Catat nilai ini. Kedua, klik RO untuk mendapatkan nilai RO untuk RTD yang dipilih. Perhatikan hal yang sama. Ketiga, klik get temperature, suhu di mana RT ditemukan akan ditampilkan. Yang keempat, menggunakan rumus menghitung nilai RT dan masukkan jawabannya di kotak yang tersedia hingga 2 desimal dengan pembulatan off. Lalu kirimkan jawaban menggunakan tombol kirim. Jika perhitungan Anda benar, lanjutkan ke langkah 3. Ulangi prosedur ini minimal 3 kali. Yang keenam, jika perhitungan Anda salah, Anda akan diminta untuk mengulanginya. Silakan merujuk ke tab dapatkan formula dan verifikasi perhitungan Anda. Setelah menyelesaikan minimal 3 set pembacaan yang benar, Anda dapat melihat grafik dengan mengklik plot. Ketika grafik ditampilkan, klik tab next dan untuk mengulangi prosedur dengan nilai referensi RO yang berbeda dan dengan bahan yang berbeda. Yang 9, diperlukan minimal 3 perhitungan untuk memplot grafik. Yang 10, mempelajari grafik untuk kinerja RTD dengan nilai resistansi, referensi yang berbeda, dan material yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu karakteristik dinamis. Tujuan untuk mempelajari respons dinamis probe RTD. Dalam percobaan ini RTD platinum digunakan untuk menghitung nilai konstanta waktu respons RTD untuk perubahan langkah dalam input di plot. Suhu maksimum yang dicapai RTD sama dengan
suhu yang ditampilkan di tab atau get temperatur. Untuk prosedur langkah demi langkah, pilih yang pertama yaitu pilih RDD sebagai elemen kosong. Aktifkan dengan dimensi standar dipertimbangkan untuk elemen kosong. Nilai konstanta waktu akan ditampilkan di kotak keluaran. Verifikasi ini dengan menggunakan persamaan yang diberikan di bawah tab dapatkan rumus. Sekarang ini kinerja dinamis RDD dengan selubung, pilih material yang sesuai dan nilai ketebalan, lalu nilai konstanta waktu akan ditampilkan di kotak keluaran. Verifikasi ini dengan menggunakan persamaan yang diberikan di bawah tab rumus. Yang ketiga, mengamati perubahan nilai konstanta waktu dengan material berbeda dengan ketebalan berbeda. Yang ketiga, sekarang pilih kinerja dinamis RDD dengan thermovel. Pilih bahan yang sesuai, ketebalan dan bahan pengisi. Nilai konstanta waktu akan ditampilkan di kotak keluaran ketika bahan thermovel, ketebalan dan bahan pengisi dipilih. Verifikasi ini dengan menggunakan persamaan yang diberikan di bawah rumus. Amati perubahan nilai konstanta waktu dengan material berbeda dengan ketebalan berbeda. Lihat juga efek perubahan bahan pengisi. Juga klik tombol plot untuk mengamati respon dinamis waktu vs suhu. Yang ketujuh, mengamati verifikasi waktu respons DD yang umumnya 5 kali nilai konstanta waktu. Setelah menyelesaikan kedua bagian, Anda dapat melanjutkan ke tes pos untuk mengetahui apakah Anda telah memahami semua aspek eksperimen. Oke, yang intinya adalah setelah kalian membaca ini atau melakukan praktik ini, lalu Anda masuk ke pretest ini ya, kalian jawab biar agar sampai mana kalian akan menguasai atau mengetahui dan memahami tentang sensor RDD. Oke, lanjut ke coba kita buka audio video. Oke ya, dalam audio video ini udah ada penjelasannya ya, untuk sensor analis laboratori. Oke, nanti kita putar ya. Kita lewati dulu, kita masuk ke pasca tes. Pasca tes ini juga untuk latihan soal Anda untuk mengetahui bagaimana pengetahuan Anda atau pengetahuan atau kemampuan Anda gitu untuk menjawab. Coba kalian jawab untuk latihan. Oke, kita masuk ke tinjau pertanyaan. Ini ya, juga ada terdapat esai pertanyaan-pertanyaan ya, yang ada tentang sensor suhu RDD ini. Yang pertama, apa saja sumber kesalahan dalam pengukuran RDD? Itu apakah kompensasi kawat 5? Yang ketiga, apakah signifikansi koefisien mulai suhu? Apa jelaskan efek pemanasan sendi literan RDD? Komentar tentang kriteria pemilihan materi RDD. Untuk referensi, itu buku referensi ini ada banyak ya referensi yang telah dicantumkan. Oke, masuk ke karakteristik suhu. Nah, berikut ini ya. Ini adalah contoh untuk karakteristik sensor suhu RDD. Ini adalah gambar jenis kepala RDD atau probe dengan selubung ini ya. Lalu ini adalah sirkuit pemancar RDD. Berikut adalah gambar sirkuit pemancar RDD. Untuk yang ketiga ini adalah berbagai jenis probe RDD atau elemen telanjang. Ini contoh gambarnya.
Ini adalah berbagai jenis prop RTD. Ini prop-propnya untuk RTD ya. Macam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan pemancar RTD. Ini adalah contoh gambar step-step ya untuk pembuatan pemancar RTD. Ya. Coba geser, kita lihat. Ya, untuk prosesnya ya, bukan prosesnya nih. Oke, lanjut. Berbalik kenapa? Oke, sebelum mulai ke simulator, alangkah baiknya kita nonton dulu ya untuk video simulasi sensor RTD. Now, you can simulate the performance or the characteristic of RTD by using a simulator. So click on to simulator, then you will go to simulator and check the material resistance at this is an indication. You will have to simulator 1.17 will become 4 stations. You will get these values. Material also in this it has gone to 11 temperature. It will reach up bare element. This is static and dynamic application. Oke ya, cukup ya. Lalu langsung kita coba tes ya ke simulatornya. Oke, kita coba, kita tes materialnya, kita ke platinum ya. Kita coba ke sesuai video yang diterangkan tadi ya. Nanti untuk lebih lengkapnya, lebih fullnya nanti saya kasih link di deskripsi di bawah ya untuk tutorial lebih lengkapnya. Lalu kita kasih ke 100 RO nya. Lalu untuk enter output RT value nya 345. Ya, kita coba ya, coba ya. Kita gather 1, 2, 3, 4, 5, submit, kita coba formula. Nah ini ya untuk equation for calculating nya RT nya RO 1 plus 1 kurang lebih kali saya itu ini. Nah nih ya untuk hasilnya ya. Lalu kita
close. Coba oke. Kita bannya platinum 100 1 2 3 kita coba-coba aja ya. Sekarang ini rumusnya tadi. Nah, nilai yang dipilih bahan platinum, resistan RU100, pengukuran suhu 763, jawaban 35. Submit. Oke, mungkin video kali ini saat ini adalah sekian dulu. Mungkin ada yang lebih tahu ya, untuk tutorial lebih jelasnya bisa komen di bawah ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.